Selamat pagi pemirsa, kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerahnya. Karena itu pemerintah daerah harus menggali potensi PAD atau meningkatkan PAD dari sumber-sumber yang ada di daerah, baik itu dari pungutan pajak maupun retribusi daerah. Salah satu retribusi yang diterapkan pemerintah Kota Medan adalah retribusi parkir dengan terobosan parkir elektronik atau e-parkir. Diharapkan mampu mendongkrak PAD Kota Medan. Berapa target PAD Kota Medan dari retribusi parkir? Apakah retribusi parkir atau parkir elektronik lebih tepatnya mampu benar-benar mendongkrak PAD? Kita perbincangkan hari ini ya, sambil ngopi di lobi lounge Grand Mercure Hotel Medan bersama Bapak Haji Rajudin Sagala SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan di Coffee Morning. Saya Rini Aprianti dan kayaknya enak ini atau menarik kita berbincang mengenai e-parkir atau parkir elektronik, atau lebih tepatnya mungkin lebih ke retribusi parkir, strategi Pemko Medan mendongkrak PAD. Selamat pagi Pak Rajudin, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini langsung aja nih Pak Rajudin, seperti apa gambaran pengelolaan parkir di Kota Medan? Ya, memang sudah setiap kali kami membahas anggaran, itu memang selalu kami sampaikan ke Badan Anggaran, termasuk juga pihak Pemko Medan, karena sudah dari tahun ke tahun memang capaian PAD dari retribusi parkir itu memang selalu menurun. Sementara kita perhatikan di lapangan, masyarakat yang parkir cukup banyak, tidak hanya di mall tapi juga di pinggir-pinggir jalan. Maka kami melihat ini sangat peluang besar ya untuk menaikkan PAD Medan lewat retribusi parkir tersebut. Oke, dan kita tahu juga selama ini lahan parkir di Kota Medan itu tidak hanya dikelola oleh pemerintah Kota Medan, tapi juga oleh pihak ketiga atau katakanlah vendor seperti itu. Ini seperti apa sih pembagian retribusi parkirnya? Ya, memang dia ada beberapa bentuk ya. Ada parkir di tepi jalan umum, ada parkir di layanan publik, kemudian ada juga parkir di plaza atau di hotel. Dan kita sudah menyampaikan ke pihak Pemko supaya PAD dari sisi parkir ini meningkat, itu dilakukan pembenahan. Di antara pembenahan yang dilakukan, karena kita pernah studi banding ke beberapa provinsi dan kabupaten kota yang sudah lumayan bagus mereka menata parkir, bahkan termasuk ke luar negeri di Malaysia, itu dengan menerapkan e-parking. E-parkir. Ya, itulah sedang kita sampaikan ke Pemko Medan agar kita mampu mencontoh mereka yang sudah menaikkan pendapat dari parkir tersebut. Oke, kalau kita lihat ini, memang sebenarnya berapa sih target PAD Kota Medan dari retribusi parkir itu sendiri? Memang target kita dari tahun ke tahun meningkat ya, tapi capaiannya menurun. Ya, di 3 tahun yang lalu itu kita sampaikan itu kalau bisa sampai 60 miliar. Ternyata capaiannya tidak sampai 60% pun tidak. Kemudian di tahun berikutnya menjadi 50 miliar. Ternyata nggak sampai juga. Yang sekarang juga begitu. Ya, kita naikkan dari 70 miliar juga nggak sampai. Bahkan di bawah 50%. Ternyata setelah kita lihat di lapangan, penyebab utamanya memang belum dikelola secara baik. Padahal kayaknya jumlah kendaraan di Kota Medan itu makin banyak ya Pak ya? Betul, bahkan kita lihat Medan ini merupakan kota terbesar pertama di luar Pulau Jawa ya. Bahkan kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Kemudian kepadatan lalu lintas juga cukup tinggi, bahkan kemacetan di Medan sudah sangat padat. Belum lagi di parkir-parkir yang memang sudah menjadi layanan publik, kemudian juga plaza-plaza itu cukup tinggi. Maka ketika kami adakan kunjungan, ternyata memang pengelolaannya masih perlu dibenahi. Oke, kalau gitu pembagian untuk retribusi parkir ini dari pihak swasta, kemudian yang dikelola juga baik itu di mall, layanan publik atau juga di tepi jalan ya Pak ya. Itu pembagiannya berapa sih? 30%, 70% atau seperti apa? Itu tergantung ini ya, kesepakatan biasanya. Kalau dia memang di pinggir jalan, itu saya persen persisnya saya nggak ingat secara detail ya. Yang jelas ada komitmen itu antara
Pemko dengan pihak yang mengelola di lapangan. Ini jangan-jangan lebih besar ke yang pihak pengelola ini, bukan untuk ke pemerintahnya. Jangan-jangan makanya kurang tercapai PAD kita dari retribusi parkir. Enggak, kalau berjalan secara bagus, saya kira apa yang menjadi target kita itu tercapai. Masalahnya sekarang ini belum dikelola secara baik itu. Oke, jadi kalau gitu belum dikelola secara baik, yang menjadi catatan dari DPRD apa nih masalah-masalahnya? Masih banyak kita temukan parkir itu bayar di tempat. Oke. Nah, kemudian ini yang menerima duit ini mungkin tidak utuh menyampaikan ke pihak Pemko. Nah, jadi kebanyakan ini masih masuk kantong lah gitu oleh oknum petugas ya yang ada di lapangan. Makanya kami punya usul agar mereka yang bekerja di lapangan ini tidak main mata, apalagi tidak diberikan karcis ya sudah dilakukan e-parking aja. Dan mereka ini supaya tidak juga nanti ada niat buruk untuk mengambil sebagian dana yang mereka terima, maka kami usulkan mereka itu diangkat sebagai PHR. Jadi mereka semua petugas jukir itu langsung punya penghasilan tetap, ya di atas UMK. Jadi kalau ini kita lakukan, dia punya gaji di atas UMK, BPJS-nya dijamin oleh Pemko, ada BPJS kerjaan, berarti udah nyaman keluarganya nih. Sehingga nanti dia serius memberikan layanan kepada masyarakat yang parkir dan juga uang yang dia terima. Nah, makanya dibuatlah e-parking itu supaya ini tidak lagi bayar cash di tempat tapi sudah melalui barcode. Oke, mengenai e-parkir ini ya Pak ya. Tapi tunggu dulu Pak. Sebelum kita masuk ke e-parkir, kalau tadi Bapak sebutkan kita kasih upahnya di atas UMK gitu ya. Sementara lahan parkir ini ada ukurannya nih, sekitar berapa meter satu tukang parkir, berapa meter satu tukang parkir. Jadi kebanyakan dong tukang parkirnya. Iya, enggak juga. Membebani kita punya APBD juga nggak sih? Tidak, daripada ini loss itu malah jauh lebih rugi. Harusnya kami survei kalau untuk capaian 60 sampai 70 miliar, itu kalau dijalankan sistem yang kami usulkan ini bisa cari mungkin lebih dari target. Ya, kembali lahan parkir ini kan tidak semua jalan juga batas sekian dibuat juru parkir kan. Kita lihat ini sebanyak apa masyarakat yang hadir di tempat itu. Kalau jumlah sedikit pasti tidak ada parking gitu. Ya, memang ada syarat-syarat tertentu lah. Oke. Kita bahas lagi nanti, kita break dulu, Pak. Ngopi dulu kita. Mengenai e-parkir atau retribusi parkir lebih tepatnya, saya menarik mengenai e-parkir tadi Pak. Kalau nggak salah itu 2021 ya. Iya. Mulai dilakukan e-parkir. Dan sekarang 2024, berarti sudah 3 tahun. Kenapa masih belum tercapai juga ya? Gitu ya, untuk PAD dari retribusi parkir ini. Nanti kita akan bahas. Kita break sejenak pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Accor Hotel Management presents Grand Mercure Medan Angkasa. Sukses PON butuh peran kita semua. Apapun yang kau bisa, mainkan.
Bersatu kita juara. Masih di Coffee Morning, ngopi bareng Pak Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, dan kita sambil ngebahas retribusi parkir, strategi Pemko Medan mendongkrak PAD. Per Oktober lalu ya Pak ya, Dinas kita sudah menerapkan e-parkir, dan ternyata ini juga masih belum tercapai PAD-nya. Hanya berapa persen ya? Ya mungkin sekitar 40 sampai 47% gitu. Oke, dan itu padahal sudah ada di beberapa titik juga ya, Iya, betul. strategis. Iya. Nah, dan per 4 April lalu ini yang menjadi kontroversi. Iya. Di Sub itu menggratiskan parkir di ruas-ruas jalan yang tidak tercover e-parkir, Iya. Pak Rajudin. Nah, ini alasannya karena banyak uang yang menguap. Iya, betul. Ini jadi pertanyaan masyarakat, ini nguapnya kemana? Kan gitu ya? Iya. Catatan dari DPRD seperti apa? Ya, memang kami sudah memberikan masukan ke pihak Pemko melalui Dinas Perhubungan, karena setelah kami perhatikan apa penyebab utama retribusi e-parking ini tidak masuk secara baik ke PAD Medan, ternyata masih banyak kita temukan parkir manual. Belum menggunakan e-parkir, belum menggunakan barcode, sehingga masih ada transaksi langsung antara mereka yang parkir dengan juru parkirnya. Nah, berarti dengan demikian maka kami anggap ini liar, sehingga ketika kita telusuri masyarakat yang parkir cukup tinggi tapi kenapa PAD-nya rendah, rupanya ini masuk ke pihak-pihak tertentu sehingga tidak masuk ke kas daerah. Maka atas dasar itulah kami sampaikan ke pihak Pemko melalui Dinas Perhubungan agar segera dibenahi. Maka e-parking ini diterapkan secara bertahap di seluruh ruas jalan yang memang menjadi tempat parkir. Oke, jadi yang kemarin itu manual atau konvensional, katakanlah seperti itu, namanya pungli. Ya, makanya Pak Wali sudah menyampaikan secara terbuka dan mungkin sudah viral videonya ya. Ya, siapapun yang parkir di Medan selama itu tidak menggunakan barcode, maka itu jangan dibayar, maka dianggap itu liar. Nah, masalahnya ini Pak, kalau kita nggak bayar, Iya. nanti kendaraan kita hilang dan yang jagain, Iya. ya kan? Atau kalau kita nggak bayar, tukang parkirnya rada-rada preman Pak. Iya. Nah, ini kan masalah juga. Ya, memang ada dilemanya ya, makanya kita sampaikan ke pihak Dinas Perhubungan, tentu bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP, agar di tempat-tempat parkir yang selama ini banyak digunakan masyarakat itu ada petugas mereka yang turun ke lapangan. Kalau memang ditemukan ada parkir yang liar, itu segera ditindak. Jadi dilakukan penangkapan terhadap jukir liar itu, kemudian segera diterapkan e-parking supaya yang liar ini terhindari dan retribusi parkir ini bisa dikelola secara baik. Jadi petugas yang ditugaskan dari Disub untuk parkiran ini atau mengatur parkir yang Liar ya. Liar, Iya. itu pakai seragam gimana Pak? Biar tahu nih bedanya masyarakat Kota Medan kan, mana yang parkir memang petugas Resmi gitu ya. resmi, Iya. gitu. Ini memang ini udah terkesan kucing-kucingan ya. Jadi selama ini jukir yang menggunakan baju resmi jukir, padahal itu mereka tidak menggunakan barcode, tidak menggunakan e-parking, mereka gunakan. Sehingga ketika pengguna jalan datang, oh berarti resmi dong, menggunakan badge kok, menggunakan jas gitu. Nah, ketahuannya ketika bayar tidak menggunakan e-parking atau tidak menggunakan barcode, berarti itu liar, sekalipun dia menggunakan baju yang digunakan oleh seragam resmi parkir yang sudah dikelola oleh Pemko. Oke, Ketika bayar itu tidak menggunakan e-parking atau tidak barcode, berarti liar, sekalipun dia menggunakan atribut sama persis seperti yang dilakukan oleh Disub secara resmi. Oke, pakai seragam Ya, kayak seragam yang diberikan Disub, betul. tapi pakai kartu atau kertas karcis. Iya, Ini liar atau Liar. liar juga? liar. Berarti tidak resmi. Karena dia tidak ada pembayaran cash. Walaupun dia serahkan karcis, kan uang cash tuh, berarti liar. Dia harus menggunakan barcode atau e-parking, dia menggunakan kartu seperti kita masuk tol. Nah, itu tandanya resmi. Oke, berarti masyarakat boleh dong menolak untuk membayar. Betul. Nah, balik lagi Pak, ntar diteriakin, malu atuh. Ya, makanya kita udah sampaikan ke pihak Pemko, semua area parkir harus diawasi. Pertama yang awasi Dinas Perhubungan, karena mereka yang paling bertanggung jawab. Karena mereka juga ya bagian dari masyarakat kita, tentu nanti kalau ada tindakan kriminal
boleh jadi ada oknum yang jukirnya ini preman, maka bekerja sama dengan Satpol PP dan polisi. Ketika nanti ada tindakan yang tidak menyenangkan bagi parkir apalagi liar, itu bisa dilakukan tindakan hukum, penangkapan, sehingga nanti mereka tidak akan berani melakukan di tempat lain. Oke, kemarin sempat diangkut tuh Pak sama Satpol PP, Iya. jukir-jukir yang liar, Betul. tapi ada lagi. Ya memang ya mereka ini ingin kan mencari celah terus, makanya kita juga harus mengantisipasi. Masa kalah kita dengan orang yang melakukan pungutan liar. Kita ini dilindungi undang-undang, ada aparat kita, hukum kita juga ada kan. Ya udah ditertibkan saja. Paling mungkin paling lama mereka sebulan 2 bulan. Setelah itu kan mereka akan jerah. Kenapa? Ada tindakan hukum. Oke, dilemanya juga para juru parkir ini memang mencari uang di situ Pak, mencari rezeki di situ. Iya. Nah, beberapa dari mereka yang juga viral kan mengatakan itu mata pencarian Pak. Betul. Nah, berarti pengangguran lagi dong. Ya makanya pengelolaannya menurut saya harus ditertibkan. Ketika mereka memang punya kemampuan dan keahlian mengelola parkir, kenapa nggak Pemko merekrut saja? Mereka diberikan pekerjaan sehingga mengurangi kriminalitas, mengurangi pengangguran. Kalau mereka belum ahli ya ditatar. Toh juga masih masa sosialisasi gini, ini kesempatan mereka untuk kita berikan pelatihan. Oh parkiran menanti seperti ini. Anda punya kemampuan, rekrut mereka. Berikan ilmu yang pas sebagai jukir sehingga mereka nanti ketika bekerja di lapangan itu nggak ada masalah. Oke, berarti kapan kira-kira itu Pak? Dan sudah berlangsung. Sudah mulai? Dan Pemko kita acung jempol lah dengan ide-ide yang brilian seperti ini. Itu disambut baik. Kadang-kadang oknum ini pinginnya tidak berbagi, maksud dia semua. Ini yang menurut saya tidak adil. Ini jalan dikelola oleh Pemko. Kemudian jaminan keamanan diberikan oleh Pemko. Masa parkir liar masuk kantong? Ya nggak adil. Iya. Oh, jalan yang dikelola oleh Pemko itu jalan mana aja Pak? Ada kriteria atau kategorinya? Ya semua tepi jalan itu kan memang dikelola oleh pemerintah dari Dinas Perhubungan. Kemudian juga mereka diberikan petugas yang resmi. Nah, ketika petugas resmi ini mereka larang, ini kan jadi persoalan. Nah, kadang terjadi perselisihan pendapat antara tukang parkir atau juru parkir tepi jalan ini Pak. Kalau mall kita udah jelas, kalau area publik kita juga udah jelas, memang harus bayar. Nah, tapi kadang ada yang di pertokoan yang memang tokonya sendiri, ada yang di minimarket, itu juga masih katakanlah dipungut untuk retribusi parkir. Itu gimana? Ya memang di sisi lain ada kelemahannya ya, karena ini kan baru diterapkan dan ini sosialisasinya juga belum masif, sehingga masyarakat termasuk jukir juga belum paham secara utuh. Makanya kami sampaikan ke Pemko melalui Dinas Perhubungan, diberikan sosialisasi yang masif kepada masyarakat ke tempat area parkir supaya sama-sama paham gitu. Sehingga nanti tidak ada lagi pelanggaran. Oke. Di samping itu juga dibuat ya parking day secara bertahap sehingga semua ruas jalan yang memang sudah layak untuk itu, karena teknologi juga ada keterbatasan kan. Nah, maka dibenahilah semuanya supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti kita berbicara mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kita punya dananya nggak Pak? Punya, kita udah anggarkan dari DPRD, dari Badan Anggaran. Oke, kita sudah anggarkan. Iya. Berapa kira-kira? Persis angka saya lupa ya, miliaran. Miliaran ya, untuk sarana dan prasarana e-parkir. Betul. Oke. Berarti dari 52 ya sekarang. Sekitar itu 52 lokasi. 52 titik atau 52 spot untuk e-parkir nanti akan lebih meluas. Iya. Dan itu juga ada kriteria mana yang lebih cocok untuk e-parkir. Iya. Dan mana yang sebenarnya nggak ada pungutan parkir ya Pak. Betul. Oke. Nah, ini kita berharap sarana dan prasarana itu akan dipenuhi dengan segera. Dan ini juga masih menjadi PR pemerintah Kota Medan ya. Iya. Tapi mengingat ini sisa akhir masa jabatan Pak Wali ya, beberapa bulan ke depan, terkejar nggak atau akan dilimpahkan ke yang berikutnya? Ya kan siapapun yang memerintah di Medan itu kan sistem ini kan selama itu ya itu untuk membangun Medan, saya kira siapapun dia tetap kita akan upayakan untuk berjalan terus. Dan kita lihat akhir-akhir ini juga sudah ada peningkatan. Ya ini patut kita apresiasi lah pemerintah Kota Medan melalui wali kota kita sekarang ini cukup drastis sudah penerapan pendapatan lewat parkir karena sudah diterapkan e-parking itu.
Oke, jadi kita juga sama-sama berharap, dan kita juga satu lagi untuk pemirsa juga kita berharap ya Pak Rajudin Iya. harus berani kalau pungutan liar belum ada yang namanya cashless ya. Kalau harus bayar pakai struk juga kayak mau pakai karcis itu tetap liar. Liar, betul. Dan kita- saya sendiri ini memang kadang-kadang ya juru parkir ini memang kita harus berikan pencerahan juga ya kan. Saya sendiri yang sudah datang ke suatu tempat, saya nggak usah sebutkan tempatnya kan, menggunakan mobil dinas plat merah, itu berani mereka minta parkir, menunjukkan karcis sama saya. Saya bilang ini ilegal. Oke, nggak langsung Bapak angkat. Karena saya langsung begitu dia minta parkir saya tunjukkan kartu. Oh nggak pakai kartu Pak, katanya pakai. Ini nggak resmi, saya bilang. Kok Bapak berani? Kami yang mau bertanya, saya bilang. Ini nggak sah. Akhirnya dia, ya Pak makasih katanya. Berarti memang sosialisasinya Iya, harus lebih masif lagi ya betul. Pak ya. Baik. Oke, kita masih akan lanjut bahasan ini di Coffee Morning, ngopi bareng Pak Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Medan. Tentunya kita masih akan lanjutkan sesaat lagi. Kita break sejenak ya. Aqua Hotel Management presents Grand Mercure Medan Angkasa. Sukses PON butuh peran kita semua. Apapun yang kau bisa, mainkan. Bersatu kita juara. Masih di Coffee Morning, ngopi bareng Pak Rajudin Sagala, Haji Rajudin Sagala, SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, sambil kita ngebahas retribusi parkir. Lebih menitik beratkan kayaknya ke e-parkir ini ya Pak ya, Iya. mengenai strategi Pemko Medan dalam mendongkrak PAD. Di rapat paripurna beberapa waktu lalu itu membahas nota pengantar Wali Kota Medan terhadap Ramperda Iya. tentang APBD Kota Medan. Disebutkan kalau retribusi parkir tepi jalan, kita bicara mengenai tepi jalan ini Pak, Iya. itu sebesar 51 M, 51 miliar. Iya. Dan sudah 2 tahun belum terpenuhi, seperti yang tadi Bapak sebutkan tadi juga. Iya. Nah, ini digratiskan oleh Dishub untuk parkir yang tidak menggunakan e-parkir atau tidak menggunakan kartu. Iya. Makin nggak sampai dong Pak. Ya ini kan sebenarnya sembari membenahi sampai parkir resmi itu terwujud. Nah, kita berikan kesempatan kepada Pemko melalui Dinas Perhubungan untuk menyiapkan semua perangkat sekaligus sosialisasi. Ya, makanya mereka yang belum menggunakannya parkir, maka jangan dibayar. Supaya jangan uang parkir ini hanya masuk ke oknum jurkir liar. Itu maksudnya. Dan ini juga hanya beberapa bulan saja ya, untuk sembari dibenahi, nanti sudah resmi semua jukir ini akan ditertibkan. Kalau mereka juga masih ngotot, mereka akan ditangkap dan diberikan sanksi pidana. Nah, makanya sembari itu dibenahi oleh Pemko melalui Dinas Perhubungan, siapapun yang parkir yang tidak menggunakannya parking jangan dibayar. Berarti itu liar. Jadi juru parkir yang selama ini liar nanti akan berpikir, ini kalau saya lakukan saya akan ditangkap, kena pidana, udah nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah ini yang kita hindari supaya
itu tidak dikelola oleh oknum parkir yang liar itu. Seingat saya itu beberapa bulan setelah diberlakukannya e-parkir, kalau nggak salah sebulan ya, Iya. itu dapat pemasukan kita untuk 10 juta. Wah, cukup tinggi sebenarnya, kenaikannya cukup drastis. Berarti menunjukkan ketika dikelola dengan baik, maka PAD dari parkir ini bisa signifikan diperoleh oleh Pemkot Medan. Tapi kayaknya angat-angat ibaratnya dibilang angkat-angkat teh ayam gitu Pak ya. Enggak juga, kita berikan Ada juga kesempatan. beberapa juru parkir yang Iya. menggunakan alat agak susah. Berarti Ya, nggak ada pelatihan atau bagaimana? Enggak, mungkin mereka yang belum masih gaptek ya, menurut saya itu. Makanya diberikan pelatihan oleh Pemko, ya, sehingga mereka itu mahir menggunakannya. Oke. Iya. Itu pelatihannya berapa lama? Kenapa? Ikut pelatihannya berapa Saya kira lama? ini hanya hitungan jamnya itu. Hitungan jam ya? Hitungan jam. Kadang-kadang kan parkir pagi, siang orang yang berbeda. Pengganti ini belum mahir menggunakan ini. Akhirnya terjadilah itu. Alasnya alatnya rusak, alat udah diberikan itu, udah dicek dulu, udah bagus, baru diterapkan. Oke, berarti pemerintah Pemkot Medan itu menerapkan atau mendapatkan retribusi parkir itu untuk dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang ada jam 10 ke atas mesti ada juga tukang parkirnya. Ya, dia biasanya tergantung lokasinya. Tapi umumnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore. Atau Ini kita bicara malam. mengenai parkir ya? Iya. Oke, jadi kalau setelah jam 7 nggak bayar parkir? Ya, biasanya kan tergantung kan. Kalau memang itu di hotel kan dia kelola itu 24 jam. Nah, kalau di jalan udah selesai. Nah, masalahnya Bapak setelah jam 7 malam itu banyak rawannya kejadian-kejadian kaca pecah, ban hilang. Iya. Ya, itulah mungkin karena masih ada oknum preman ini yang melakukan tindakan seperti itu, apalagi ketika mereka mengutip parkir tidak dibayar, akhirnya ada mobil yang digores. Makanya kami sampaikan ke pihak aparat itu dilakukan razia supaya itu tidak terjadi. Berarti ini sebenarnya kerjasama beberapa dinas dan stakeholder mungkin ya, Ya, Pak paling ya? tidak 3 lah, Dinas Perhubungan, Satpol PP, kemudian aparat kepolisian. Oke, mudah-mudahan ini akan terjalin satu kerjasama yang erat ya. Iya. Tapi efektif nggak sih Pak seperti itu? Ya, kalau itu kerjasamanya bagus, saya kira efektif. Karena mereka sudah pihak perhubungan ada, kemudian kepolisian ada, kemudian Satpol PP ada, saya kira itu udah cukup. Dan kita juga berharap, ini masyarakat berharap, saya sendiri juga berharap nih secara pribadi, yang menjadi tukang parkir itu bukan yang punya jiwa preman mungkin Pak ya. Betul. Karena kita telat bayar atau mungkin katakanlah pakai cashless, beberapa kejadian pakai e-parkir tapi alasannya rusak. Iya. Alasannya tidak menerima pembayaran melalui salah satu platform. Iya. Nah, ini untuk mengantisipasinya seperti apa? Ya, itu tadi. Makanya kita sampaikan ke Dinas Perhubungan itu harus sesering mungkin ditinjau ke lapangan. Yang memang sudah menjadi kawasan parking yang dikelola oleh Pemkot Medan bersama aparat terkait, sehingga mereka ketika menemukan ada hal-hal yang memang tidak sesuai, ya udah dilakukan tindakan hukum. Oke, jadi memang perlu kerjasama. Iya. Terakhir Pak Rajudin, mungkin ada yang menjadi catatan yang harus dilakukan dengan segera dan juga himbauan kepada masyarakat mengenai parkir, retribusi parkir di Kota Medan. Ya, pertama kami sampaikan ke Pemkot Medan melalui Dinas Perhubungan, lakukan sosialisasi secara masif. Yang kedua, berikan pelatihan kepada jukir parkir supaya mereka itu bisa menggunakan teknologi yang sudah diberikan. Yang ketiga, dilakukan pengawasan yang rutin oleh pihak Dinas Perhubungan, Satpol PP dan kepolisian. Ketika terjadi pelanggaran, diberikan tindakan hukum. Oke, harapan kita seperti itu ya. Ya, supaya masyarakat pengguna jalan itu nyaman. Dan harapan saya tidak lama lagi. Iya. Karena baru 52 titik, sementara ada beberapa titik di Kota Medan yang juga rawan ya kalau Betul, tidak ada ya. tukang parkir ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Rajudin. Oke, ya, sama-sama. Pemirsa, demikian ngopi-ngopi kita bareng Bapak Rajudin Sagala SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, dengan topik e-parkir, strategi Pemkot Medan mendongkrak PAD. Dengan topik retribusi parkir, strategi Pemkot Medan mendongkrak PAD. Saya Rini Aprianti, nantikan Kopi Morning esok hari hanya di Garuda TV bersama Anda untuk Indonesia. Selamat pagi. Pak, silakan. Ya. Terima kasih loh.